Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini, kami mohonkan kepada jamaah agar mengisi saf-saf di depan yang masih kosong agar memudahkan jamaah yang datang belakangan. Kemudian bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya agar dapat menonaktifkannya sementara waktu hingga selesai penyelenggaraan sholat Jumat nanti. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin Banda Aceh mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Hasil tabungan amal Jumat lalu adalah sejumlah Rp3.732.000. Rp3.732.000. Hasil tabungan amal masjid ini akan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan dan operasional masjid, diantaranya kegiatan sedekah berkah berupa santunan kebutuhan pasien kurang mampu dan pembagian makanan untuk jamaah masjid. Kemudian kerjasama bagi dakwah saudara di perbatasan Aceh untuk pembinaan mualaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Pengumuman program kemakmuran Masjid Raudatul Jannah. Yang pertama, penyaluran sedekah berkah pekan lalu diberikan santunan pasien kurang mampu sebanyak 4 orang dan makan siang jamaah masjid sebanyak 450 bungkus. Kemudian pengurus masjid juga menerima sumbangan rutin air mineral 600 ml sebanyak 70 kotak. Ikutilah kajian Islam rutin pada Masjid Raudatul Jannah, kajian pada zuhur setiap hari Senin sampai Kamis dan kajian kultum ba'da maghrib setiap harinya. Adapun tata laksana sholat Jumat hari ini tanggal 12 Rabiul Akhir 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Oktober 2023. Khatib insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Baidawi Razi LC, Imam Ustadz Taufikur Rahman LC dan Muazin Saudara Anwar. Waktu sholat hari ini 12.25 WIB. Selanjutnya kepada sidang jamaah kami harapkan agar dapat mengedarkan tabungan amal yang telah tersedia. Demikian disampaikan, kepada khatib kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: وبقوله يهتدي المهتدون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
وقال الله عز وجل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أما بعد Alhamdulillah, lantunan pujian dan syukur kita haturkan dan kita langitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Dan hampir seluruh kenikmatan itu pernah kita rasakan di negeri kita yang tercinta ini, khususnya di Banda Aceh, kemudian secara umum adalah di Republik Indonesia kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah kita dengan penuh rasa damai. Kita diberikan rasa oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa ketenangan, rasa kedamaian yang begitu luar biasa sehingga kita bisa menjalankan berbagai macam aktivitas. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan kita dan bersyukur dengan perbuatan kita, dengan kita mengejawantahkan ketakwaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, guru manusia, guru kita semuanya, yang telah mengajarkan segala macam kebaikan. Tidak ada kebaikan kecuali sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang pertama kali menjalankannya. Dan tidak ada satupun keburukan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperingatinya, dan beliau adalah orang yang pertama kali meninggalkan keburukan-keburukan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salamnya kepada Nabi kita tercinta, dan kepada ahlul bait beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada sahabat-sahabat yang senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah dan untuk menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam tersampaikan juga kepada seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dulu sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat pada hari ini tanggal 27 Oktober, secara resmi di Indonesia setiap tanggal 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Tentunya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melihat seluruh peristiwa itu dari kacamata Qur'ani, dari perspektif Quran. Karena jelas dalam sejarah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di akhir surat Yusuf, yang surat Yusuf sendiri dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahsanul qasas, sebaik-baiknya kisah. Di akhir surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh telah terdapat pada kisah-kisah mereka, kisah orang baik, kisah orang buruk yang ada di dalam Al-Quran secara khusus, dan kisah orang baik dan orang buruk di dalam sejarah secara umum, itu semuanya adalah ibrah. Dia adalah pelajaran bagi orang-orang yang berakal, pelajaran bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati sanubari untuk bisa merenungkan apa yang terjadi.
Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 itu disebut-sebut sebagai cikal bakal berdirinya Republik Indonesia pada tahun 1945. Dan siapa yang menyangka bahwa anak-anak muda tadi yang punya kegundahan, anak-anak muda tadi yang punya kegelisahan, kenapa Nusantara ini begitu besar tapi tidak bersatu? Sehingga anak-anak muda itu berkumpul dan mereka mengikrarkan bahwa mereka sepakat bahwa tanah air adalah tanah air Indonesia, bangsa itu adalah bangsa Indonesia, dan bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Itu langsung seluruh sekat-sekat kesukuan itu dibuka begitu luar biasa. Walaupun mayoritas dari masyarakat Indonesia ini adalah bersuku Jawa, tapi ternyata bahasa yang dipilih untuk menjadi bahasa persatuan itu adalah bahasa yang base-nya, yang secara umum itu lebih banyak menggunakan bahasa Melayu. Dan ini merupakan satu hal yang membanggakan kita, karena begitulah semangat kita sebagai orang Islam, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan hendaklah mereka berpegang teguh pada tali agama Allah Subhanahu wa taala dan janganlah bercerai-berai. Islam mengajarkan kita untuk bersatu dan tidak bercerai-berai, wabil khusus dalam konteks akidah kita, yaitu konteks akidah Islam. Dan secara umum kita itu adalah umat yang tidak suka ribut dengan umat yang lain. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak cari permusuhan. Kita diperintahkan untuk tidak mencari keributan dan tidak memulai kezaliman. Itulah yang menjadi amanah dari Al-Quran. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bahwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 itu diprakarsai oleh anak-anak muda. Namanya juga Sumpah Pemuda, maka yang memprakarsainya adalah anak-anak muda. Dan ternyata dalam sejarah bahwa selalu anak muda itu yang membawa perubahan-perubahan ke arah kebaikan. Marilah kita melihat dalam Al-Quran yang kita disunahkan setiap hari Jumat untuk membaca surat Al-Kahfi. Baca surat Al-Kahfi itu ada fadilahnya, ada keutamaannya. Tapi kita memandang sebagai orang Islam, bukan itu saja yang membuat surat itu sunnah dibacakan setiap pekannya, bukan karena fadilahnya saja. Fadilahnya alhamdulillah bisa kita rasakan, dan mudah-mudahan Allah berikan ganjarannya nanti di akhirat, ganjaran kebaikan, pahala kebaikan. Namun ternyata banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari surat Al-Kahfi itu, khususnya tentang tema kepemudaan. Karena jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Kahfi ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menceritakan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabar tentang mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih kata naba, bukan kata-kata yang lain. Kata naba ini merupakan makna yang mendalam, bukan khabar, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kata naba untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ini bukan kabar yang biasa, ini bukan kabar hoax, ini bukan kabar yang biasa, ini kabar yang sangat luar biasa, karena berita ini adalah berita yang hak, berita yang benar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kisah fiktif. Ini kisahnya benar. Ini kisahnya bisa diuji, bisa dicari referensinya. Dan referensi terkuat kita itu adalah Al-Qur'anul Karim.
Siapakah mereka? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu adalah fityah. Fityah. Dan kata fityah sendiri itulah mukjizat yang sangat luar biasa, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena fityah adalah jamak dari kata fata. Fata artinya pemuda. Namun ternyata dalam bahasa Arab, kata fata itu mempunyai dua jamak, dua bentuk plural. Yang pertama adalah fityah, yang kedua adalah kata fityan. Dan kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata fityah. Fityah ini juga menunjukkan tentang mukjizat yang sangat luar biasa, bahwa anak muda ini bukan anak muda yang biasa. Karena fityah itu menunjukkan anak muda yang mempunyai optimis, yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Silahkan nanti dibaca ya, apa perbedaan antara kata fityah dengan kata-kata fityan. Ini menjadi tadabbur bagi kita. Yang pertama adalah kata kunci adalah kata naba di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar bukan kabar yang biasa, ini kabar-kabar yang ajaib, kabar yang mempunyai pelajaran yang sangat luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata fityah bukan kata-kata fityan. Itu juga menjadi mukjizat yang sangat luar biasa. Karena pemilihan kata-kata itu sendiri adalah mukjizat di dalam Al-Qur'an. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah pemuda yang diharapkan untuk menjadi pemuda-pemuda yang dapat mengubah perubahan menjadi perubahan yang lebih baik lagi? Dibutuhkan dua hal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fityatun amanu, anak-anak muda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan anak-anak muda yang ateis, bukan anak-anak muda yang liberal, bukan mereka yang bisa mengubah kebaikan. Ini anak-anak muda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazidnahum huda, dan kami menambahkan kepada mereka petunjuk. Butuh dua hal untuk bisa memperbaiki alam sekitar kita, memperbaiki masyarakat kita. Dibutuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibutuhkan petunjuk yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada petunjuk yang lebih baik dibandingkan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk bisa membina ini dibutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya yang ada di sini, kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, marilah kita bekerja sama untuk bisa menanamkan keimanan-keimanan kepada generasi kita. Jangan sampai generasi kita yang muncul sekarang ini istilahnya generasi strawberry, itu konotasinya adalah konotasi yang jelek sekali. Karena apa? Generasi yang indah secara casingnya, tapi ketika dipencet dia itu busuk, ya, tidak ada maknanya. Atau ada istilahnya generasi sandwich, atas kena bawah kena katanya, seperti itu. Itulah bukan generasi yang diharapkan. Generasi yang diharapkan adalah generasi-generasi yang kuat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui peristiwa Sumpah Pemuda ini, marilah kita bangkitkan lagi bahwa peristiwa ini itu lebih kurang 95 tahun yang lalu. Sudah berlalu 95 tahun yang lalu, artinya disitulah Allah Subhanahu wa taala menginginkan perubahan-perubahan yang terbaik, khususnya kita sebagai masyarakat Banda Aceh yang dahulunya kita dikenal dengan masyarakat yang dekat dengan Islam, yang kuat keislamannya. Mari kita bangkitkan lagi. Ada fenomena-fenomena yang ada di anak muda kita itu, jangan kita nyinyiri dan jangan kita komentari, tapi mari kita perbaiki. Jangan kita nyinyiri anak-anak kita yang pakai celana pendek, jangan kita nyinyiri. Kita ajak mereka yang biasanya di jalan-jalan di Banda Aceh tidak ada orang pakai celana pendek, sekarang sudah ada pakai celana pendek. Jangan kita nyinyiri, kita ajak mereka, kita dialog dengan mereka dan sebagainya. Kemudian misalnya ada fenomena dan berbagai macam fenomena yang tidak mungkin kita sebutkan di mimbar ini, yang jamaah sekalian pasti lebih tahu dan merasakan itu. Mari jangan kita nyinyiri
mari kita itu jangan komentari, tapi ayo kita perbaiki mereka. Siapapun kita orang tua, kita pendidik, kita guru, kita tokoh masyarakat, marilah kita memperbaiki anak muda kita. Anak muda yang baik insya Allah akan melahirkan generasi yang baik, dan generasi yang baik itulah generasi yang kokoh dengan keimanannya dan kokoh dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan khutbah singkat pada kesempatan kali ini bisa memberikan inspirasi kepada kita untuk terus memperbaiki generasi ini menjadi generasi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu kana lil awwabin ghafura. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال شباب المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم أهلك اليهود الظالمين الغاصبين، اللهم دمرهم وشتت شملهم ومزق جمعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Lurus dan rapatkan saf, tarasu wa'tadilu. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أنت الذي يشفي